Judul untuk penelitian kami adalah Analisis Multi-Attribute Attitude Model sebagai strategi menyiapkan inovasi, commerce, dan pengelolaan keuangan ekonomi kreatif industri kuliner di Surakarta. Skema penelitian kami adalah penelitian dosen pemula. Nama ketua dan anggota. Ketuanya adalah saya sendiri, Vitalis Ariwidianingsih, SEMSI. Anggotanya adalah Raymond Gunanta, SPD, MSI AK CPA. Kami berdua dosen dari Prodi S1 Akuntansi. Kami dibantu oleh dua mahasiswa kami, Maria Chandra Augusta dan Yasinta Adelia Kurniawati. Tahun pelaksanaan untuk penelitian dosen pemula kami adalah tahun 2023. Latar belakang penelitian kami bahwa revolusi industri 4.0 mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia dalam waktu kurang dari 10 tahun terakhir. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi kreatif mengalami tren positif. Ekonomi kreatif memberikan kontribusi pada keseluruhan PDB negara Indonesia sebesar 1.300 triliun atau 7,4% naik dari tahun sebelumnya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden dan Kementerian terkait menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi kreatif yang konsisten karena memiliki dampak yang positif bagi perekonomian rakyat luas. Ekonomi kreatif adalah paradigma ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide, atau kreativitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Bidang utama untuk usaha ekonomi kreatif kategorinya adalah kriya, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, kuliner, fotografi, musik, arsitektur, desain interior, fashion, film, desain komunikasi visual, televisi dan radio, periklanan, penerbitan. Perkembangan UMKM di Kota Surakarta bidang kuliner berbasis ekonomi kreatif didominasi oleh usaha yang berskala mikro. Usaha mikro bidang kuliner sering sekali mengalami permasalahan yaitu keterbatasan modal kerja, pengalaman pelaku, serta kurangnya penguasaan pengetahuan dan teknologi. Kompetensi dan pengalaman sumber daya manusia, pelaku UMKM berperan sangat besar pada keberlangsungan dan kemajuan ekonomi kreatif bidang kuliner di Surakarta. Pelaku UMKM yang memiliki kompetensi dalam inovasi, commerce, dan pengelolaan keuangan yang baik akan dapat bertahan dan berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan potensi inovasi berdagang atau commerce dan pengelolaan keuangan melalui layanan digital dalam mendorong ekonomi kreatif industri kuliner di Surakarta. Untuk luaran yang ditargetkan antara lain adalah 1 artikel di Jurnal Nasional Sinta 4. Kebaruan dari penelitian ini, untuk penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi pemecahan masalah diantaranya, menurut ISA 2016 menyampaikan bahwa aplikasi GoFood berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan pada UMKM kuliner di Yogyakarta. Menurut Purbaningrum 2022, aplikasi dan layanan online mengubah sektor tradisional dan mengubah landscape ekonomi pasar. Penelitian tentang inovasi yang berperan mengembangkan ekonomi kreatif dilakukan oleh Sururi 2017, Damayanti 2023, Kristrie 2022. Penelitian yang dilakukan menyampaikan bahwa salah satu menyokong industri kreatif adalah industri kuliner yang berkembang pesat di Indonesia. Subsektor industri kuliner semakin berkembang karena pergeseran budaya dan gaya hidup serta perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan Prajanti 2021. Perkembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari peran sektor pariwisata. Wisatawan baik domestik maupun asing yang berkunjung sebagai dampak adanya geliat dari industri pariwisata. Dari hasil survei menunjukkan bahwa daya panggil wisatawan dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu event, kuliner, kerajinan atau souvenir atau barang antik, fashion, tempat wisata.
Hal ini disampaikan dalam Peraturan Wali Kota 2017. Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian dan kesiapan pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner Kota Surakarta dalam inovasi, commerce, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dilakukan analisis SWOT yang membedakan dengan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran strategi pada inovasi, commerce, dan pengelolaan keuangan. Setelah proposal kita ajukan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan kerjasama dengan dua dinas. Yang pertama adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, yang kedua adalah Dinas Litbang Kota Surakarta. Dengan Dinas Koperasi dan UMKM kita mencari data, baik data wawancara maupun kuesioner. Data wawancara kita dapatkan langsung di Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian kita memperoleh data lapangan berkaitan dengan jumlah ekonomi kreatif dan di mana saja lokasinya. Dengan Litbang Kota Surakarta kita mencoba untuk mendapatkan izin untuk dapat melakukan pengambilan data di sejumlah ekonomi kreatif Kota Surakarta. Kota Surakarta meliputi ada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lawean, Kecamatan Jebres, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serengan. Untuk sampel yang kami ambil untuk mencakup dari 5 kecamatan yang tadi saya sampaikan, dari total 107 data yang kami peroleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, kita mendapatkan sampel sejumlah 35 ekonomi kreatif. Dari data yang kami peroleh dari kuesioner, kita lakukan analisis. Yang pertama menggunakan multi attitude model atau yang sering kita sebut MAM, dan yang kedua adalah analisis SWOT. Dari analisis hal pertama, multi attitude model, dapat disimpulkan bahwa pelaku ekonomi kreatif Kota Surakarta pada subsektor kuliner memiliki tingkat kesiapan yang sangat baik. Hal ini ada pada aspek bidang inovasinya, commerce, dan pelaporan keuangan. Dan yang kedua, dari analisis SWOT akan kita lihat 4 elemen. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Pada aspek inovasi, kekuatan yang ada pada industri kreatif Kota Surakarta yaitu adanya pembenahan produk yang sudah dilakukan dengan baik. Tapi ditemukan kelemahan yaitu keterlibatan dalam pameran dan festival yang masih sangat rendah. Kemudian kesempatannya adalah pelaku usaha itu sudah menjaga kreativitas, penggunaan bahan baku yang berkualitas, harga yang kompetitif, serta layanan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi terbesar adalah pada aspek inovasinya. Kemudian ancamannya pada unsur packaging, logo, tagline yang sering mudah ditiru. Yang kedua pada aspek commerce, memiliki kekuatan para pelaku usaha telah melakukan business to business, artinya para pelaku sudah bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga seperti GoFood, ShopeeFood, dan yang lainnya. Namun hal itu ada kelemahannya juga, di mana sebagian besar pelaku usaha masih belum melakukan business to administration dengan baik. Sebagai contoh adalah dalam hal pembayaran pajak, belum tepat waktu, kepemilikan NPWP, serta pengelolaan BPJS yang masih kurang baik. Nah, kesempatannya yang terbuka adalah para pelaku usaha. Sebagian besar sudah menggunakan platform marketplace,
itu memberikan kesempatan dukungan untuk kenaikan skala usaha. Namun ancamannya adalah masih kemungkinan sulit berkembang karena belum patuh terhadap regulasi yang ada. Yang terakhir adalah yang ketiga, pengelolaan keuangan, di mana dari analisis SWOT muncul kekuatan bahwa kelangsungan usaha telah dilakukan dengan baik dalam hal menjaga kestabilan keuangan. Namun kelemahan yang muncul adalah integritasnya masih lemah. Secara umum di sini pelaku usaha itu belum menjamin manajemen keuangan berjalan lancar. Kesempatannya adalah usaha ekonomi kreatif, ya, termasuk UMKM yang ada di Kota Surakarta itu tertahan terhadap permasalahan keuangan secara global. Ancamannya adalah pengelolaan dan permodalan menjadi unsur yang krusial untuk ekonomi kreatif itu dapat berkembang. Dari analisis SWOT yang kami sampaikan, kami memberikan usulan strategi untuk para pelaku ekonomi kreatif Kota Surakarta di bidang kuliner, yaitu pada aspek inovasi, e-commerce, dan pengelolaan keuangan. Pada aspek inovasi, usulan yang kami lakukan dalam bentuk strategi yang pertama adalah perlu pelaku industri kreatif mendaftarkan HKI. Yang kedua adalah menyesuaikan harga supaya kompetitif, kemudian melakukan riset dan dalam pemasaran dan pelayanan. Pada aspek commerce, para pelaku ekonomi kreatif Kota Surakarta di bidang kuliner perlu mengambil langkah strategi. Yang pertama mengikuti regulasi yang ada untuk menjamin kelangsungan usaha, dan yang kedua adalah menjaga dan meningkatkan produk berkualitas, utility produknya, dan kedekatan dengan konsumen. Kemudian dari sisi keuangan, sisi pengelolaan keuangan, bahwa strategi yang perlu dilakukan adalah membuat pencatatan keuangan secara konsisten dengan tepat waktu, kemudian melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, di mana pihak-pihak yang akan terkait seperti investor, perbankan itu dapat kita libatkan dalam pengembangan usaha para pelaku industri kreatif Kota Surakarta. Demikian hasil yang dapat kami simpulkan dari penelitian PDP bekerjasama dengan LPPM Universitas Pignatelli Triputra. Terima kasih.